Halo, perkenalkan, saya Renata, mahasiswa Universitas Terbuka, semester 5 dengan NIM 051397465, akan membahas terkait topik identifikasi karakteristik, guna lahan, dan kegiatan di Kota Bandung. Perubahan Kota Bandung terjadi sangat cepat akibat pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan ruang baru. Kondisi ini mengubah struktur ruang kota dan mendorong analisis lebih mendalam tentang kesesuaian antara fungsi lahan dan aktivitas masyarakat yang terus berkembang. Ketidaksesuaian tata ruang. Banyak perubahan fungsi ruang tidak berjalan selaras dengan rencana tata ruang. Hal ini menimbulkan kepadatan, konflik pemanfaatan lahan, serta penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola perubahan ini penting untuk mencegah permasalahan ruang di masa depan. Identifikasi guna lahan membantu kita memahami dinamika kota, pola penggunaan ruang, serta interaksi antar aktivitas. Melalui identifikasi, pemerintah dan perencana dapat mengarahkan kebijakan ruang yang lebih tepat untuk mendukung perkembangan kota yang teratur dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi kesesuaian antara fungsi lahan dan aktivitas masyarakat di berbagai zona Kota Bandung. Selain itu, survei bertujuan mengamati indikasi perubahan ruang yang terjadi dan melihat kecenderungan perkembangan wilayah. Sasaran survei mencakup pengamatan fisik lahan, jenis kegiatan dominan, intensitas aktivitas, serta arah perubahan pemanfaatan ruang. Data ini digunakan untuk memetakan karakteristik wilayah dan melihat bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang sehari-hari. Output yang diharapkan. Hasil survei berupa laporan terstruktur yang memuat analisis keterkaitan fungsi lahan, kegiatan masyarakat, dan dinamika perkembangan wilayah. Output ini menjadi bahan evaluasi penting dalam proses penyusunan rencana, pembangunan, dan kebijakan tata ruang. Wilayah pengamatan. Pengamatan dilakukan di wilayah pengembangan Kota Bandung, termasuk area padat penduduk, kawasan komersial, pemukiman, serta zona yang berkembang pesat. Setiap kawasan menunjukkan pola aktivitas dan karakter lahan yang berbeda, sehingga perlu dianalisis secara spesifik. Perumusan masalah. Tahap awal survei mencakup identifikasi isu utama, pengelompokan kebutuhan data, serta pemetaan potensi dan kendala di lapangan. Langkah ini penting untuk memastikan survei berjalan terarah dan mampu menjawab kebutuhan analisis. Pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, pencatatan aktivitas, dokumentasi foto, dan interaksi singkat antara warga. Pendekatan ini memberikan gambaran penggunaan ruang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan rencana atau data sekunder. Analisis dilakukan untuk melihat pola kegiatan, hubungan antara fungsi ruang, serta indikasi perubahan lahan. Dari analisis ini, dapat terlihat zona yang stabil, zona yang mengalami tekanan perubahan, hingga area yang berpotensi berkembang lebih cepat. Organisasi survei. Survei lapangan melibatkan pembagian tugas, penyusunan jadwal, identifikasi alat pendukung, dan koordinasi teknis. Organisasi yang baik memastikan data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Klasifikasi guna lahan. Guna lahan diklasifikasikan menjadi pemukiman komersial, industri, ruang terbuka hijau, lahan lindung, dan fungsi campuran. Setiap kategori memiliki karakteristik pemanfaatan yang mempengaruhi pola aktivitas dan masyarakat sekitarnya. Pola aktivitas masyarakat yang menunjukkan ritme harian yang berbeda pada setiap zona. Kawasan komersial cenderung aktif sepanjang hari, sedangkan permukiman memiliki pola pagi dan sore yang lebih dominan. Pola ini mencerminkan fungsi utama suatu wilayah. Di beberapa lokasi, terjadi transformasi ruang berupa munculnya kegiatan baru, perubahan intensitas aktivitas, hingga alih fungsi lahan secara signifikan. Transformasi ini menjadi indikator perkembangan kota yang harus dipantau agar tidak mengganggu fungsi ruang lainnya.
Transformasi ruang dapat memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, serta mendorong pengembangan fasilitas umum. Jika diarahkan dengan benar, perubahan dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan kota. Namun, perubahan yang tidak terarah menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang, kemacetan, penurunan kualitas lingkungan, hingga ketimpangan antar wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya pengendalian dan evaluasi yang konsisten terhadap perubahan ruang. Kajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi lahan, pola aktivitas, serta arah perkembangan wilayah. Informasi tersebut sangat penting bagi perencana dalam merumuskan kebijakan ruang yang lebih tepat, efisien, dan berkelanjutan. Perubahan guna lahan harus dipantau secara berkala agar pembangunan kota tetap terarah. Kajian ini menegaskan bahwa pemanfaatan ruang yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan konflik, serta kebijakan tata ruang harus responsif dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya, dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga paparan ini memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dinamika guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi perencanaan ruang di masa depan. Terima kasih.